Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada putus-putusnya kita bernafas dari 0 tahun sampai saat ini. Tiada putus-putusnya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga mengantarkan kita melangkah ke tempat suci ini, Masjid At-Tanwir, sebagai tempat ibadah kita, sebagai tempat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang ada pada diri kita ini sebagai nikmat sisa, yaitu sisa usia, sisa waktu, sisa kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan amal-amal kita. Kalaulah selama ini mungkin kalau kita evaluasi, kalau kita buka semua lembaran catatan kehidupan kita, day to day, detik demi detik, apakah kualitas iman dan ketakwaan kita tetap terjaga? Maka di situ akan terlihat banyak catatan-catatan yang tidak mau kita buka catatan itu, atau mungkin catatan itu kita anggap sebagai sesuatu noda-noda hitam dalam kehidupan kita. Maka fasabbih bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kita senantiasa dianjurkan untuk membersihkan diri kita, hati kita, dengan senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, usia, kesempatan, waktu yang kita miliki adalah waktu sisa, waktu yang tidak tahu sampai batas kapan usia biologis ini akan berakhir. Maka setiap diri, setiap kita ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan dan menyiapkan menyongsong hari esok dengan sebaik-baiknya. Dengan nikmat ini kita optimalkan potensi yang pada diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita
Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak semua kaum muslimin dan muslimat mendapat syafaat ketika tidak ada perlindungan, pertolongan kecuali dari amal-amal kita sekalian. Dan pertolongan atau syafaat Kanjeng Nabi adalah menjadi pamungkas yang akan menyelamatkan kita ketika semua amal-amal kita itu sudah direkod dan masih ada kekurangan-kekurangan yang itu semuanya akan disempurnakan dengan syafaat atau pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka tepat kiranya ketika 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini di Jazirah Arabia, di mana pada saat itu masyarakat jahiliyah luar biasa. Akhlak budi pekerti manusia sudah porak-poranda. Kejahatan merajalela. Berbagai macam jenis kejahatan, berbagai macam dosa besar terakumulasi dan menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, Rasulullah, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Mengapa problem akhlak budi pekerti ini menjadi tugas utama Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Karena pada dasarnya di dalam pergaulan sehari-hari kita sekalian itu hanya berpatokan pada moral, etik ataupun akhlak. Unggah-ungguh, sopan santun itu juga terkait dengan akhlak, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara spontan oleh seseorang, itu maka disebut sebagai akhlak atau sebagai kebiasaan. Maka biasanya untuk mengetes akhlak seseorang itu akan terlihat ketika dia menghadapi sesuatu yang sifatnya spontan. Contoh kasus, bila dalam perjalanan seseorang itu kesandung ngertos nggih? Dados kesandung niku sikilnya, kakinya itu nyampar sesuatu. Apa yang spontan saat itu? Yang keluar dari mulutnya atau yang terdengar dari suaranya itu apa? Nopo, Ibu? Adik-adik? Kalau kesandung, kepleset, sesuatu yang tiba-tiba itu kita kaget. Contoh petir, atau lihat benturan yang keras, makdur, membuat kita kaget. Apa yang keluar ucapan kita? Atau yang terdengar dari orang-orang di sekitar kita? Maka ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut orang yang mendengar peristiwa itu. Kaget. Kalau yang keluar itu adalah kata-kata astaghfirullah, subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar, berarti ini akhlaknya, moralnya, peragenya itu
akhlak yang mulia, yang baik. Sebaliknya, apabila yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata atau suara-suara, mungkin binatang-binatang yang biasa lazim disebut di kebun binatang. Napa niku? Contohnya yang ada di kebun binatang, Pak Teguh. Mungkin panjenengan mungkin di pasar gitu, atau di jalan lah, di mana kerumunan ada, maka akan terlihat tadi karakter akhlak moral seseorang itu. Kalau yang keluar adalah sumpah serapah yang negatif, maka itu menunjukkan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Tapi sebaliknya, apabila yang terucap adalah kalimat-kalimat thayyibah yang langsung menyandarkan diri kepada Allah, inilah akhlak yang mulia. Dan itu yang harus kita pupus, yang harus kita pupuk. Sebaliknya, akhlak yang negatif, yang tercela itu harus yang kita pupus, harus kita minimalisir sekecil mungkin, sehingga tidak ada kesempatan di dalam hati kita ini bercokol akhlak yang tercela. Karena pada dasarnya akhlak yang tercela itu adalah goda rayu setan yang akan menjerumuskan kita, yang akan menggelincirkan kita dari hal-hal yang positif. Kalau di dalam ayat disebutkan setan itu adalah ya'muruna bil, mengajak kepada yang jelek, wa tanhauna 'anil khair. Jadi mengajak, mencegah dari kebaikan, mengajak kepada yang jelek, mencegah dari kebaikan. Itulah setan. Jadi kalau kita dalam perbuatan kita tidak sadar kita kok mempunyai motivasi untuk mengajak kepada kejelekan, stop. Kita harus sadar bahwa pasti itu adalah goda rayu setan yang menggelincirkan kita. Niat kita awal baik, tapi di tengah perjalanan kita mempunyai niat yang buruk, mempunyai motivasi yang buruk. Itu adalah pekerjaan setan untuk menggelincirkan kita dari jalan yang ma'ruf. Maka jamaah rahimakumullah, Maulud Nabi menjadi peringatan bagi kita untuk merenungi, mentadaburi bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita transformasikan atau kita transfer kepada diri kita menjadi pribadi yang mulia. Seorang penulis dari Amerika namanya Michael Hehart. Beliau menulis 100 influence atau 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Jadi Michael Hehart ini adalah seorang astronom dari Amerika. Dia bekerja di LAPAN-nya Amerika ya. Kalau LAPAN itu lembaga antariksa. Kalau di Indonesia, kalau di sana adalah NASA. Beliau seorang orientalis, menulis sebuah buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di ranking yang pertama. Mengapa tidak nabi-nabi yang lain? Mengapa tidak para ahli Nobel atau peraih Nobel yang berpengaruh? Tapi justru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah karena
dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad hanya butuh waktu 23 tahun. Ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bisa menyebar ke seantero dunia. Sementara kalau agama-agama yang lain membutuhkan berabad-abad untuk tumbuh kembang sampai ke berbagai penjuru dunia. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam dari pertama kali pada usia 40 tahun menerima wahyu nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkannya hingga ke penjuru dunia ini. Karena pengaruh dari akhlak budi pekerti yang dibawakan. Bila kita mencari idola, bila kita mencari model orang yang bisa diteladani, mungkin yang ada di dunia ini secara parsial, bagian demi bagian. Akhlaknya di satu sisi baik, tetapi di akhlak yang lain ada negatifnya. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang maksum, yang terbebas dari dosa. Karena setiap mau melakukan perbuatan dosa, Allah menegurnya dengan turun wahyu kepadanya. Sehingga di dalam surat Najm disebutkan in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ketika apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, dan apa yang ditakrirkan oleh Nabi itu adalah kecuali adalah wahyu, bukan berasal dari nafsu atau keinginan-keinginan dari Rasulullah itu sendiri. Maka dikatakan Nabi Muhammad adalah maksum, terbebas dari dosa. Nah, ketika kita merujuk kepada akhlaknya Nabi, mungkin dalam lingkup yang paling sederhana adalah di dalam lingkup keluarga. Dia seorang ayah yang sangat bijak. Beliau adalah seorang teladan di dalam keluarga. Orang yang paling cinta sekali kepada keluarganya. Sangat menghormati, sangat menghargai pasangannya, sangat menghargai putra-putrinya dalam mendidiknya. Dia juga seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, di mana dia juga adalah seorang panglima perang yang sangat gagah berani di medan perjuangan. Tetapi juga dia sangat disegani oleh musuh-musuhnya. Tapi sebaliknya, beliau juga sangat kuat dalam bagaimana menghargai hak-hak orang lain. Kalau mungkin peperangan di pertempuran, yang penting adalah kemenangan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak. Di situ akhlaknya sangat luar biasa. Tidak mau semena-mena. Ketika berhadapan dengan musuh yang sudah tidak berdaya, tidak dihabisi, tetapi dia diberi kesempatan untuk menyatakan sikapnya. Sampai pada suatu ketika Nabi betul-betul berhadapan dengan orang yang memang menjadi musuh yang sangat kuat. Tetapi begitu musuh itu tidak berdaya, tidak dihabisi, tapi diberikan kesempatan. Dan disitulah menjadi tonggak bahwa hak-hak kemanusiaan itu bisa dilindungi. Maka muncullah yang namanya hukum humaniter, ya, hukum perang. Bagaimana etikanya, akhlaknya Kanjeng Nabi itu ketika berperang dijaga betul supaya tidak berbuat zalim. Tidak ada orang yang didolimi sedikit pun. Ketika seorang sahabat itu merasa dulu pernah tercambuk oleh Nabi dan tidak sengaja
Dia menuntut kisos ataupun menuntut balasannya. Dan Nabi pun melaksanakan apa yang menjadi hak dari musuhnya itu. Namun ketika itu ditunaikan, justru sebaliknya, orang yang dulunya mau membalas apa yang pernah dirasakan dirinya, justru sebaliknya, dia hanya ingin memeluk Nabi dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Nabi. Ini adalah bukti-bukti sejarah yang menunjukkan peragai akhlak Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada bagaimana akhlak Nabi di dalam keluarga atau membangun keluarga. Maka ungkapan yang menyebutkan baiti janati, rumahku surgaku, ini tidak lepas dari sosok leader, kepala keluarga yang arif dan bijaksana, kepala keluarga yang sangat santun terhadap anggota keluarganya, tidak pernah melakukan KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga. Yang ada adalah welas asih, yang ada adalah kasih sayang, yang ada adalah bagaimana semua anggota keluarga itu bisa tumbuh kembang secara optimal dengan sebaik-baiknya. Maka teladan bahwa telah nyata-nyata pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar nyata-nyata dan telah terbukti pada diri Rasulullah itu uswah, suri toladan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa saja yang beriman, yang percaya kepada hari akhir. Siapa yang beriman kepada hari akhir, maka dialah percaya, meyakini bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sebagai uswah atau teladan. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam diri Rasulullah ini teladan yang luar biasa. Saat ini adalah bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam pergaulan seseorang, di dalam masyarakat. Nabi membawakannya dengan sebaik-baiknya, seperti halnya dalam pergaulan menjaga salam, menjaga perdamaian, menjaga lingkungan. Bagaimana Nabi berakhlak dengan lingkungannya. Nabi meneladankan kebersihan yang luar biasa, sehingga ajaran-ajarannya atau sabda-sabda Nabi, an-nadhafatu minal iman, iman itu, kebersihan itu adalah cabang atau dasar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah yang kita tunaikan senantiasa diawali dengan bersuci, senantiasa mensucikan badan kita, yang pada akhirnya adalah bagaimana mensucikan hati kita, mensucikan perbuatan kita dari hal-hal yang negatif. Sehingga apa yang kita tunaikan, apa yang kita kerjakan, ini adalah faksa manil mungkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah rahimakumullah, tentu banyak dimensi yang ada pada diri Rasulullah yang bisa kita teladani. Tinggal kita mau mencari yang model apa. Sebagai pribadi, katakanlah kita, bagi adik-adik yang sedang menuntut ilmu, Nabi adalah contoh orang yang senantiasa mengembangkan ilmu dan pengetahuannya. Ayat yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW diterima itu Iqra. Itu adalah mengajak kepada kita untuk senantiasa membaca dalam arti tilawah, mentadaburi ayat-ayat Allah,
membaca dalam realitas kehidupan adalah apa-apa yang ada di sekitar kita sekiranya yang tidak bermanfaat, maka kita hindari. Hal-hal yang negatif tidak perlu kita kembangkan, tapi sebaliknya yang baik-baik untuk kita dakwahkan, untuk kita serukan, untuk kita ajak kepada yang lain agar kita bisa memberikan manfaat yang lebih kepada yang lain. Kemudian di sisi lain juga kita harus berjuang untuk tanha anil fahsya wal munkar, mencegah kemungkaran. Tentu kemungkaran ini akan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Tapi di sisi yang lain kita mempunyai tugas dakwah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan berbagai kekuatan yang kita miliki, dengan kekuasaan yang kita miliki, atau dengan potensi yang kita miliki, sehingga kita bisa meneladani dan melanjutkan misi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga akhlaknya kita terapkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan tercapai kehidupan yang rahmatan lil alamin, sebagaimana misi utama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita wujudkan akhlak terpuji, akhlak mulia dari segala aspek kehidupan yang kita jalani. Semoga kita semakin bermanfaat di sisa waktu yang kita miliki, dan kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan, sehingga kita dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang muttaqin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.